Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Kanda Data dimanapun Anda berada? Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pengaruh ragam atau varians yang tinggi terhadap uji hipotesis statistik pada regresi linier. Bagaimana sih kalau ragam kita kecil? Bagaimana kalau ragamnya tinggi terhadap uji hipotesis statistik? Apakah berpengaruh terhadap signifikan atau tidaknya uji pengaruh di regresi tersebut? Mari kita simak videonya hingga selesai. Namun sebelum itu, saya informasikan kepada Sobat Kanda Data, jika ingin terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan nyalakan gambar loncengnya. Yang pertama, ragam atau keragaman atau variance dalam bahasa Inggris ya, itu kita bisa melihat cara mudahnya begini. Kalau kita punya sekelompok data, misalkan kita mengambil data dari lapang, kemudian datanya sama persis, ya, datanya sama persis itu artinya data tersebut benar-benar homogen. Artinya tidak ada keragaman. Berarti itu ragamnya nol ya. Jadi kalau ragamnya nol itu artinya bahwa data tersebut sama persis, tidak ada perbedaan. Kemudian, kalau ragamnya rendah atau variansnya rendah dengan varians tinggi, apa perbedaannya? Jadi kalau nilai ragamnya rendah, itu artinya bahwa titik-titik data, sebaran data kalau kita membuat diagram, itu akan mendekati rata-rata. Semakin tinggi ragam atau semakin tinggi varians, maka titik sebarannya akan semakin jauh dari rata-ratanya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih kalau ragam kita tinggi? Kita telah melihat nilai ragam kok tinggi. Apa pengaruhnya? Bagaimana kalau kita bandingkan dengan yang nilai ragamnya rendah? Apa ada pengaruhnya terhadap uji pengaruh di regresi linier? Nah, di sini kita lihat bahwa standar error atau juga simpangan baku ya, kita peroleh akar dari ragam atau varians ya. Jadi, untuk nilai ragam ini kita bisa hitung ya. Di video saya sebelumnya saya telah memberikan tutorial cara menghitung nilai ragam secara manual pada regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda. Nah, jadi poin penting yang perlu kita garis bawahi bahwa di sini standar error itu adalah akar kuadrat dari ragam. Ya kan? Baik B1, B2 maupun B0. Ini contohnya adalah regresi linear berganda dengan dua variabel bebas. Nah, kalau nilai ragamnya tinggi, ya tinggi, akan lebih tinggi, ya, maka standar errornya juga akan semakin tinggi, ya, karena standar error diperoleh dari akar kuadrat nilai ragam. Kemudian, kalau standar error semakin tinggi, pengaruhnya apa? Kita lihat untuk memperoleh nilai T hitung, rumusnya adalah koefisien estimasi regresi dibagi dengan standar errornya, ya. Jadi otomatis kalau ragam semakin tinggi, standar error akan semakin tinggi. Ya, dengan demikian, kita hitungnya kalau standar error semakin tinggi, artinya pembaginya semakin tinggi. Karena pembagi semakin besar atau semakin tinggi, maka kita hitung akan relatif lebih kecil. Ya, jadi patokannya gitu. Semakin tinggi ragam, maka standar error akan semakin tinggi. Semakin tinggi standar error, maka kita hitung akan makin kecil. Nah, bagaimana dampaknya? Kalau kita hitung makin kecil, kita kan akan membandingkan ya untuk uji hipotesis ya. Misalkan bagaimana pengaruh variabel X1 ya terhadap Y. Nah, di sini kita lihat bahwa kita hitungnya kecil. Kita akan membandingkan dengan T-tabel ya, atau kita bisa juga melihat dari p-value alpha. Kalau kita bandingkan dengan T-tabel, kalau kita hitung semakin kecil, artinya kalau lebih kecil dari T-tabel, maka dampaknya adalah tidak signifikan pengaruhnya ya dari uji hipotesis kita. Ya, jadi sekali lagi, kalau semakin kecil nilai T hitung, ini potensi untuk lebih kecil dari
T-tabel. Kalau T hitung lebih kecil dari T-tabel, artinya hipotesis nolnya yang diterima. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X1 terhadap variabel Y. Contohnya seperti itu. Jadi terjawab ya dari yang saya sampaikan tadi di eh, judul yang saya angkat pada kesempatan kali ini, bahwa bagaimana dampak ragam atau varian terhadap uji hipotesis. Sangat berdampak. Ya, kalau ragam semakin tinggi, standar error semakin tinggi, maka T hitung akan semakin kecil sehingga potensi untuk tidak signifikan. Sebaliknya, kalau ragamnya semakin rendah, ya, ini otomatis kan standar errornya akan lebih kecil. Nah, pembaginya lebih kecil, berarti T hitung potensinya akan memperoleh nilai yang lebih besar, sehingga potensinya T hitung akan lebih besar dari T tabel, sehingga kan berpeluang untuk signifikan pengaruhnya. Baik, jadi sampai di sini ada ilmu baru yang teman-teman bisa peroleh, sobat data dimanapun Anda berada. Baik, semoga bermanfaat. Demikian topik bahasan kita kali ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan klik subscribe, like, comment, and share. Oh ya, saya informasikan juga kepada teman-teman, saya di website juga kita sudah punya, yaitu di www.kanadata.com. Di situ memang dalam bahasa Inggris, namun materinya sama, yaitu terkait dengan statistika, ekonometrika, analisis data, terkait dengan metodologi penelitian, dan sejenisnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.